Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan bulan Ramadan, yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan spesial untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang dipenuhi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang bulan Ramadan, beliau akan mengingatkan para sahabatnya bahwa telah datang pada kalian bulan agung, bulan yang penuh dengan barokah, yang didapat di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah, sementara bangun malam di malam-malam bulan Ramadan adalah ibadah sunnah. Bulan Ramadan, siapapun yang melakukan ibadah sunnah di situ maka setara seperti melakukan ibadah fardu. Dan siapa yang melakukan ibadah fardu maka seperti melakukan 70 kali ibadah fardu di bulan yang lain. Bulan Ramadan ini keutamaannya lebih dibanding bulan-bulan yang lain, karena itu hendaknya setiap kita memiliki semangat tinggi untuk betul-betul memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya orang-orang itu tahu keistimewaan bulan Ramadan, maka pasti mereka akan berharap semua bulan itu adalah Ramadan, sepanjang tahun adalah Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat pembebasan dari api neraka, pengampunan dari Allah, anugerah yang besar. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, artinya bulan untuk meningkatkan kesabaran, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Apa makna sabar? Sabar itu adalah memaksa nafsu untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Jadi memaksa nafsu untuk menahan apa yang tidak disukai. Jadi termasuk kesabaran itu adalah puasa. Karena itu kita perlu paham betul apa maksud puasa. Puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum di siang hari, kemudian malamnya jamak takhir. Jadi sarapan, makan siang, makan malam numpuk jadi satu sampai nyampe tenggorokan. Kalau sholat tumpah itu nanti. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi puasa itu bukanlah demikian. Jadi di siang hari kita puasa, tidak makan, tidak minum. Di malam harinya juga makan yang wajar, bukan jamak takhir. Nah, begitulah. Puasa itu adalah media atau cara untuk membersihkan nafsu, untuk melawan keinginan-keinginan nafsu, sehingga harapannya setelah selesai puasa orang itu bersih dari sifat-sifat yang tercela dan terhiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial. Baginda Rasulullah SAW bersabda, semua amal manusia itu milik dia pribadi. Dibuatkan sertifikat atas nama pribadi pelakunya, kecuali puasa, fa innahu li. Jadi pahala puasa itu tidak diatasnamakan hamba yang melakukan, tapi milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalas secara khusus. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, setiap amal ibadah seseorang, sholat atau yang lain, itu pahalanya 10 kali lipat. Bisa 70, bisa 700. Kecuali sabar, termasuk sabar adalah puasa, itu pahalanya tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang bisa menghitung, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala yang sempurna
tanpa terhitung saking banyaknya. Tidak ada yang bisa mengetahui besarnya pahala sabar, besarnya pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk makna as-saumuli itu adalah puasa itu milik Allah. Nanti di akhirat, kalau orang ketika di dunia pernah mendolimi orang lain, maka akan dikisos. Pahalanya akan diambil, ditransfer kepada orang yang pernah dia dolimi. Semua pahala ibadah kecuali pahala puasa. Karena pahala puasa tidak diatasnamakan dia, maka tidak bisa disita oleh tim khusus yang dibentuk oleh Allah untuk menyita amal soleh. Karena namanya atas nama Allah, tidak atas nama orang tersebut. Kemudian juga beliau tadi mengingatkan bahwa puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, kemudian tidur toh. Malamnya begadang, buang-buang waktu, siangnya tidur. Tidak demikian. Puasa itu adalah mujahadah, berusaha untuk melawan nafsu. Jadi di siang hari tidak makan, tidak minum, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para salaf, mereka walaupun sedang puasa, aktivitasnya tetap berjalan seperti biasa. Tetap ngajar dengan maksimal, tetap menjaga wiridnya, tetap melakukan amal-amalnya seperti biasa, tidak berkurang. Karena itu, jika Anda bisa puasa sunnah misalnya, dan tetap melakukan amal kebaikan seperti biasa, normal, maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi jika Anda puasa sunnah misalnya, tapi dengan begitu Anda tidak ngajar, atau ngajarnya tidak maksimal, atau aktivitasnya kocar-kacir, mending gak usah puasa sunnah. Aktivitasnya itu tetap dijaga. Kemudian di bulan Ramadan ini akan banyak godaan. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali upaya-upaya dari musuh Islam untuk bagaimana seseorang itu menyia-nyiakan waktunya. Karena itu bisa kita saksikan di bulan Ramadan banyak film-film khusus Ramadan. Banyak sinetron-sinetron yang dipersiapkan untuk Ramadan. Banyak kuis-kuis menjelang sahur, setelah sahur, dan di waktu-waktu itu banyak acara-acara khusus memang dipersiapkan untuk bulan Ramadan. Itu tujuannya biar kita menghabiskan waktu di depan TV. Ini tipu daya musuh Islam. Tidak benar. Bulan Ramadan ini di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Biasanya 10 hari terakhir yang berpotensi besar itu adalah Lailatul Qadar. Justru orang-orang itu tanpa buang-buang waktu. Banyak kita saksikan masjid-masjid itu kalau bulan Ramadan penuh. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir, yang penuh adalah mal-mal, toko-toko pakaian. Lah ini, salaf itu tidak demikian. Salaf itu mempersiapkan keperluan hari raya itu sejak sebelum Ramadan. Jadi salaf itu di bulan Sya'ban itu sudah mempersiapkan semua kebutuhan hari raya, misalnya pakaian untuk hari raya dan keperluan-keperluan yang lain itu sudah dipersiapkan sejak sebelum Ramadan. Nah, biar ketika bulan Ramadan betul-betul fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat itu biasanya salaf itu punya kebiasaan sebelum datang Ramadan mereka sudah ngitung kira-kira berapa zakatnya. Itu dihitung, habis itu dikeluarkan. Kalau belum dihitung, ngitung Ramadan, akhirnya buang-buang waktu nantinya. Kemudian juga agama kita itu mengajarkan untuk orang kaya dan orang miskin itu saling menyayangi. Yang kaya itu perhatian kepada yang miskin, disantuni, jangan dilupakan, jangan diabaikan. Yang fakir ketika mendapatkan kebaikan dari orang yang kaya, doakan orang yang kaya tersebut dengan doa yang baik. Ini ajaran Islam. Jadi yang kaya peduli kepada yang fakir selalu mendoakan baik untuk yang kaya.
Jika ini dilakukan, maka akan terjadi hubungan baik antara orang kaya dan fakir. Sementara zaman sekarang, yang kaya nggak peduli kepada yang fakir, malah menyombongkan diri kepada orang-orang fakir. Akhirnya orang yang fakir benci kepada orang yang kaya, gara-gara tidak mengamalkan ajaran Islam untuk saling membantu, saling gotong royong. Kemudian di dalam hadis dijelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Rizki orang mukmin itu akan ditambah oleh Allah. Dan setiap kita merasakan, Anda selama bulan Ramadan seandainya menyibukkan diri dengan taat dan ibadah serta ketakwaan pada Allah, pastikan rizki Anda akan masuk secara paksa ke rumah Anda. Karena ketakwaan itu adalah salah satu upaya terkuat untuk memancing rizki. Tidak seperti anggapan orang sekarang, dikira rizki itu datang harus dengan kerja begitu. Tidak. Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak taat, meningkatkan ketakwaan, itu lebih kuat di dalam memancing rizki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Habib Ahmad Al-Muhdar itu sering mengatakan, saya itu kalau rizki saya seret, saya langsung masuk masjid, memperbanyak ibadah. Tidak lama rizki datang sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang sekarang isinya sambat toh. Tidak mau hadir pengajian, tidak memperbanyak zikir, gedabrus sing yo. Kemudian tidak menghadiri majelis-majelis kebaikan, tidak memperbanyak sholawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian sambat, ya pantes Anda sambat terus, karena tidak ada melakukan sesuatu yang bisa memancing turunnya rizki. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dunia itu tidak selamanya tercela. Harta itu tidak selamanya tercela. Dunia itu terpuji ketika dia dicari dengan cara yang halal dan ditasarrufkan, disalurkan untuk yang semestinya. Kemudian dunia itu akan terpuji ketika tidak menyibukkan seseorang dari taat kepada Allah dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika tidak demikian, dunia itu tercela. Dunia yang dicari dengan cara yang tidak halal, kemudian disalurkan dengan tidak benar. Atau salah satunya, nyarinya tidak halal walaupun penyalurannya tepat sasaran. Atau nyarinya dengan cara yang halal tapi penyalurannya tidak benar. Atau bisa menyebabkan orang terjerumus pada yang haram, meninggalkan wajib, meninggalkan sunnah, atau melakukan yang makruh. Ini adalah dunia yang tercela. Kemudian juga termasuk ibadah yang harus betul-betul kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah memberikan buka puasa minimal takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka itu akan menyebabkan dia dibebaskan dari api neraka. Sebagian riwayat pahalanya seperti memerdekakan budak dan akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika Rasulullah mengatakan ini, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kita memiliki makanan untuk memberikan buka puasa pada orang yang sedang puasa. Baginda Rasulullah lantas menjelaskan, pahala itu akan diberikan oleh Allah pada orang yang sekedar memberikan takjil seteguk air susu, atau bahkan seteguk air putih, atau satu biji kurma. Nah, jadi memberikan takjil saja itu pahalanya sebesar itu, dan akan dikasih pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang puasa tanpa mengurangi pahala dia. Adapun kalau memberikan makan sampai kenyang setelah dikasih takjil, kemudian dikasih makanan berat sampai dia kenyang, ini pahalanya lebih. Bukan seperti yang diterangkan tadi, pahalanya akan mengampuni dosa-dosanya dia, dan Allah akan memberikan kemuliaan pada dia, bisa minum dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dari air telaga Kausar, dari air telaga Rasulullah, dan setelah minum itu dia tidak akan haus untuk selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang sedang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya dia. Kemudian juga yang dianjurkan di bulan Ramadan bagi para jeragan, para bos,
itu diperintahkan untuk mengurangi jam kerja untuk pegawainya, diringankan pekerjaannya, tapi gajinya tetap tidak usah dikurangi, pekerjaannya dikurangi, gajinya tetap. Ini tujuannya apa? Biar mereka bahagia menyambut Ramadan. Bahagia menyambut Ramadan itu ibadah. Jangan seperti umumnya orang sekarang, jam kerja malah ditambah, malah lembur kalau bulan Ramadan. Ini tidak demikian. Atau jam kerjanya dikurangi tapi gajinya juga dikurangi. Tidak demikian. Kemudian juga di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kita sering-sering berdoa, sering-sering membaca dua hal yang bisa memancing ridho Allah dan meminta dua hal yang sangat kita perlukan. Yang pertama, dua hal yang bisa mendatangkan ridho Allah adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan beristighfar. Dua hal yang sangat kita perlukan, tidak bisa kita lepas darinya, adalah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Karena itu kita kalau bulan Ramadan sering mendengar zikir asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lah ini diperbanyak di bulan Ramadan, bukan hanya menjelang buka puasa. Yang sebagian tempat itu ini hanya dibaca menjelang buka puasa, sehingga banyak orang beranggapan ini adalah zikir yang disunatkan secara khusus menjelang buka puasa. Tidak, ini zikir yang harus diperbanyak selama bulan Ramadan, siang maupun malam. Salaf itu membaca ini sebelum sholat, setelah sholat fardu, sebelum buka majlis, setelah menutup majlis, dibaca 3 kali. Terus intinya diperbanyak selama bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan ini ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bau mulut yang disebabkan oleh puasa itu lebih wangi di sisi Allah, maksudnya di sisi malaikat Allah, atau nanti ketika ketemu Allah dibanding wanginya minyak misik. Karena itu menjelang buka puasa jangan kumur, jangan gosok gigi. Bau mulut yang ada di mulut Anda itu adalah bekas ibadah. Itu barokah. Makanya ketika buka puasa tidak usah kumur dulu, langsung diminum. Jangan sikat gigi dulu, langsung makan minum, setelah itu sikat gigi. Biar bekas ibadah itu masuk ke dalam tubuh kita, karena itu barokah. Ini keistimewaan pertama yang diberikan oleh Allah hanya pada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu tidak mendapatkan hal ini. Yang kedua, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, selama puasa sampai buka puasa itu dimintakan istighfar oleh para malaikat. Yang ketiga, para pembesar setan atau setan-setan senior itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah setan-setan kecil, setan-setan junior yang masih PAUD, TK itu dibiarkan berkeliaran. Jadi kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan, tanda tidak punya iman atau imannya sangat lemah sehingga bisa digoda oleh setan yang kelas PAUD atau TK. Sarjana-sarjananya dikerangkeng semua. Kemudian yang keempat, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah surga itu dihiasi oleh Allah sepanjang bulan Ramadan dan selalu diberi kabar gembira oleh Allah. Wahai surga, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan masuk kepada ruangan-ruanganmu, karena itu persiapkan dengan baik. Yang kelima, ketika malam terakhir bulan Ramadan, semua orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah berarti di malam terakhir Ramadan itu berarti Lailatul Qadar? Rasulullah tidak. Tidak, Lailatul Qadar lain. Malam terakhir itu semua orang akan diampuni oleh Allah, yang penting dia puasa. Kenapa? Sama seperti pekerja, kalau sudah menyelesaikan pekerjaannya di akhir pekan, dikasih gaji, dikasih bonus. Begitu juga di akhir Ramadan, semua diampuni, dikasih gaji karena telah menyelesaikan kewajibannya melaksanakan puasa dengan baik. Kemudian beliau tadi berdoa panjang, diantaranya beliau mendoakan semoga rumah ini jadikan rumah yang berkah. Siapapun yang masuk ke rumah ini diberi keberkahan. Siapapun yang makan dan minum di rumah ini diberikan keberkahan. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari pergaulan yang buruk, karena bergaul dengan orang-orang tidak baik itu akan menyebabkan suudzon, berburuk sangka pada orang-orang baik. Wallahu a'lam.